Jangan sampai nanti Nabi di padang mahsyar ada di samping kita nggak tahu itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti coba kalau ada orang masuk di negeri akhirat nanti, dia nggak tahu kalau itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti dia nanya, mana Muhammad, mana Muhammad? Kenapa? In rumta an tahza bil hur, jika engkau berminat untuk dapat bagian menikahi hurul ain. Hurul ain ini disebut hurul ain kenapa? Matanya seksi. Kalau orang Mempawah Pontianak enggak tuh, seksi itu mata yang belok kayak orang Arab atau yang sipit kayak orang Cina? Yang mana? Apa dua-duanya? Dua-duanya tamak ente. Maunya dua-duanya. Bagi orang Arab Haramain, karena mereka kulitnya tidak semuanya putih, maka al-bayan nisful jamal, putih itu setengah cantik tampan. Tapi bagi orang-orang Syam, bagi orang-orang Persia, bagi mereka sawo mateng kayak kita ini nisful jamal, separuh gagah, separuh cantik. Makanya artis-artis yang putih-putih di bleaching. Tahu bleaching nggak, Pak? Tahu di bleaching nggak? Bleaching tuh gini, disiram. Enggak, di bleaching itu tanyalah ke orang kecantikan. Bapak Ibu yang berkata Allah. Disebutkan di sini irumta an tahza bil hur. Jika engkau ingin mendapatkan indahnya pandangan daripada bidadari, yaumaz ziham, yaitu pada hari kiamat yang penuh sesak, salli ala bahil anwar, maka maharnya enggak banyak. Apa maharnya? Bersolawatlah kepada zat yang mana limpahan nur melimpah darinya, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingin jadi cover boy nggak, Pak? Ini sebelum ibu-ibu nih di sorga. Di sini kan wajahnya pas-pasan nih, hidung mancung ke dalam, jidat nggak jelas, kulit masya Allah gosong, jerawat banyak bekasnya, ya kan? Aduh, nggak ideal antum ini. Tapi pengen kelihatan tampan nggak oleh makhluk bernama bidadari? Mau? Maka fa'alaika bijamalis salawat ala Sayyidina al-Jamil Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyaklah solawat, bagus-bagusin solawatnya. Maka kalau solawat jangan buru-buru. Kalau solawat itu bagus-bagus, pelan-pelan, dinikmati, diresap-resapi. Maka ajbalun nas man aksar salah alal jamal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Orang paling tampan menurut Allah, menurut bidadari, orang yang paling banyak bersolawat kepada Nabi yang paling tampan sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Aulakum bi yaumal qiyamah aktsarukum salatan alayya. Ini hadis sahih ya. Orang yang paling keren nanti, orang yang paling tajir nanti, orang yang paling diutamakan Rasulullah SAW nanti hari kiamat, orang yang paling banyak berhubung sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka sholawat jangan berharap usaha lancar lagi. Sholawatlah supaya hati terhubung kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi mulai malam ini, kalau emang ini al-madad ya Rasulullah, kalau emang sudah ngajikan Zul Ma'rifah, bedakan manfaat sholawat dengan tujuan sholawat. Tujuan sholawat
hati kita sambung cinta dengan Rasulullah SAW. Tapi manfaat sholawat, utang terbayar, badan sembuh, usaha lancar, ya itu manfaat. Seandainya manfaat tidak ada, tujuannya masih ada nggak? Nah, orang awam, orang jahil, dia jadikan manfaat jadi tujuan. Ini bahasa saya masih halus. Kalau bahasa Imam Syazili, salah satu thariqah yang diamalkan sama guru sekumpul, apa kata Imam Syazili? Abghadul ibad, orang yang paling dimurkai oleh Allah, yang beramal sholat, zikir, sholawat, li ghardin min aghradid dunyawiyah, karena dia tujuannya mencari dunia. Mau dimurkai Allah nggak? Kan tadi Pak Kades baca ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, ya Allah ridhamu yang kami cari. Kalau ingin cari ridha Allah, maka tujuannya menyambung rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang dapat ijazah biar laris, ya, perbaharui niatnya. Ya, ada sholawat pelet nggak? Ada. Sholawat biar orang jatuh cinta sama kita ada? Ya? Saya nggak pakai begitu, orang jatuh cinta aja. Berarti sholawat ente nggak nyampe itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak, Ibu, saudara-saudari kemuliaan Allah, maka mahar kita untuk mendapat surga. Jadi di sini disebutkan dua surga. Ada surga syahwat, surga syahwat. Surga syahwat itu kawin makan, kawin makan, kawin makan. Ya, betul. Apa bedanya sama guguk binatang, sama ayam, sama kambing? Sama gak? Kambing, coba lihat, perhatiin kambing. Makan, kawin, tidur, embek, ya, makan, tidur, apa lagi? Kawin, itu aja kerjaan kambing. Sorganya orang yang menjadikan syahwat sebagai tujuan, kawin-kawin mah bidadari. Orang begini, Pak Polisi, ini hati-hati. Itu gampang dicuci otaknya jadi teroris. Mau nikah sama 72 bidadari, mau jihad fisabilillah, bom masjid Pak Polisi. Makanya masjid Cirebon dibom, benar kan? Di Mesir, di Sinai, masjid lagi Jumatan dibom. Karena itu masjid pusat orang maulid sama tawasulan. Bagi mereka maulid itu sama dengan Natal dan mengucapin selamat Natal kafir. Itu keyakinan mereka. Maka dibomlah itu masjid lagi Jumatan. Itu orang waras atau orang palanya miring? Ya, tapi insya Allah kalau ngaji Kanzul Ma'rifah, kalau baca maulid dengan baik, orang mulai tahu tujuan dia. Tujuan kita bukan kawin sama bidadari, Pak. Enggak. Ya, cita-citanya bukan kawin sama bidadari. Kalau begitu di dunia aja. Ya, itu namanya sorga syahwat. Sorga apa? Sorga syahwat ini sorga standar. Ada sorga yang lebih tinggi, itu sorga ru'yat wa qaddana min rabbihi al-jalil, sorga jumpa dengan Allah. Kalau kita ketemu orang pejabat tinggi, itu lebih keren disambut dia atau cuma dikasih makan tapi dia nggak mau ketemu? Mana yang tinggi? Nih ketemu apa? Semuanya dijamu makan, tapi yang dipanggil ke ruangannya cuma Kiai Sahibul Hil. Berarti yang mulia siapa? Yang dikasih makan pengen diajak ketemu, yang diajak ketemu. Di dunia sudah begitu, apalagi di akhirat.
Mau jumpa Rasulullah? Pasti jumpa Allah. Itu namanya sorga ru'yat. Dan mahar sorga ru'yat bermakrifat kepada orang yang kita bersolawat kepadanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi ngerti apa yang dibaca, bermakrifat, mengenal siapa yang disolawatin. Insya Allah nanti jumpa. Jangan sampai nanti Nabi di padang mahsyar ada di samping kita nggak tahu itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti coba kalau ada orang masuk di negeri akhirat nanti, dia nggak tahu kalau itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti dia nanya, mana Muhammad, mana Muhammad? Kenapa? Tidak kenal sir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir nih, ini sering saya sampaikan di mana-mana. Kalau orang masuk kubur, yang ditanya apa? Man Rabbuka? Siapa lagi? Man Nabi? Siapa Tuhanmu? Siapa Nabimu? Berarti bekal masuk ke dalam alam barzakh itu kenal Allah, kenal Rasulullah. Ma'rifatullah, ma'rifatur Rasul. Nggak ditanya nanti, ya sekolahnya apa, pangkatnya apa, sholatnya berapa rakaat, nggak ditanya. Yang ditanya, kamu kenal Allah, kenal Rasul. Nanti kalau sholat pas di padang mahsyar, pertama dihisab sholat. Tapi kalau di alam barzakh yang pertama ditanya, man rabbuka, siapa Tuhan? Tapi ada satu riwayat menyebutkan tidak ditanya man nabiyuka, siapa nabimu, namun ditunjukkan satu sosok wajah. Wajah ini ditanya, wahai fulan, ini wajah siapa? Ini berarti apakah mungkin Allah membebani kita dengan hal yang kita nggak sanggup? Mungkin nggak? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin ngasih pertanyaan beban kecuali kita sanggup. Kecuali kita coba yang lahir tahun-tahun belakangan ini berarti nggak jumpa masa Nabi, betul nggak? Nanti tetap ditunjukin wajah Nabi, ditanya ini siapa. Kalau nggak pernah mengenal sir nur Nabi Muhammad SAW sewaktu di dunia, nanti mau jawab apa? Maka ala qadri ma'rifatihi bihadzan nur ajaba bihi. Sejauh mana dia sanggup mengenal hakikat nur Nabi Muhammad SAW, sejauh itu dia sanggup menjawab pertanyaan itu nanti. Kalau begitu, mohon maaf, ngaji makrifat Rasul wajib atau tidak? Wajib atau tidak? Beda torikot nggak ada masalah, karena nggak ditanya. Ente Naqsyabandi nggak? Tanya nggak? Ente Samaniyah nggak? Ditanya nggak? Ente Ba'alawi enggak, Aidrusiyah enggak, apalagi Qadiriyah ente enggak laku. Yang laku cuma sosok ini. Maka saya menghimbau siapapun, apapun thariqahnya, siapapun mursyidnya, ngaji Nur Muhammadnya harus jamaah. Habiskan sekat-sekat ego thariqah kita, ngaji bareng-bareng Pak Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti tahun depan atau akhir tahun ini kita datang lagi sini, kita buka kitab Kanzul Ma'rifah berdua Kiai. Insya Allah nanti kita baca, beliau yang jelasin, beliau baca, saya jelasin, gantian nanti. Insya ini nggak janji, cuma harapannya. Insya Allah. Sebagai penutup, semoga Allah Ta'ala melimpahkan al-madad al-Muhammadi kepada siapapun yang hadir malam ini.
wabil khusus kepada sahibul majlis Al-Ustaz Kiai Sahibul Hilm wa usulihi wa furu'ihi wa muridihi wa muhibbihi wa jami'il hadirin wal hadirat. Allahumma rfa'anna al-hujub. Ya Allah, berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat al-madad al-muhammadi, ya Allah, irfa'anna al-hujub. Tolong singkapkan hijab kegelapan di kalbu kami, bahkan hijab cahaya di kalbu kami, sehingga kami Engkau izinkan menatap kepada keindahan nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ya Allah, izinkan pengenalan kami kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam abadi di dalam diri kami. Jadikan kami hidup dengan nur itu dan wafatkan kami dengan nur itu. Dan jika kami ditanya nanti di alam barzakh, ya Allah, izinkan nur itu masih memantul di wajah kami. Allahumma bihaqqi hadzal nur nawwir wujuhana, nawwir qulubana, nawwir kulla hadirin, kulla hadirat, bihaqqi hadzal nur al-muhammadi wa bi madad sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istajib ya Allah. Al-Fatihah.